Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Rahai Putri. Dan kali ini adalah podcast pertama kali yang gue bakalan ngomongin tentang kreativitas. Yang orang udah muak sih kreativitas mulu. Apakah tidak ada pembahasan baru? Gitu ya kan? Udah bercanda. Biar gak garing ya, menutupi suara saya yang serak ini ya kan, kehabisan suara kebetulan. Menunggu suara saya baik kayaknya susah banget ya kan. Jadi udahlah, ayak terus ya kan. Waktu berjalan dan begitulah ceritanya. Kreativitas seperti kata Roger itu adalah apa ya? Aku kok lupa ya. Oh, kata Roger seperti ini. Kreativitas itu adalah proses munculnya hasil yang baru dari tindakan. Nah, berarti kenapa saya sangkutkan kreativitas ini? Tadi kan saya ngomong kreativitas ya. Kreativitas anak muda yang jelas ya. Nah, saya ingin bilang anak muda itu harus kreativitas. Harus kreatif. Harus punya kreativitas. Kenapa? Contoh seperti uang 5.000. Ini awalnya dari mana? Kertas ini. Yang namanya lebok kertas berarti dia dari pohon ya. Pohon berubah dipotong-potong, dikelola menjadilah kertas. Dan berhasil dan jadilah kertas kosong. Dan jadi kertas kosong dan jadi dicetak jadilah buku tulis. Seperti kelapa. Kelapa awalnya dia apa? Disumbat dulu. Dia kupas kulitnya tuh. Lalu udah disumbat, kita pecahkan, pap, keluar air kelapanya. Air kelapanya kita bersihin, kita bisa minum air kelapa. Kalau masih muda ada degannya itu kan, kelapa di dalamnya tuh isinya. Kalau saya bilang saya minumnya air degan. Saya minum air degan, saya minum. Lalu kalau udah tua dia agak keras kan, dikukur, masihlah jadilah santan. Prosesnya dimasak, pada akhirnya dia jadi minyak kelapa. Ternyata kelapa aja punya banyak manfaat. Apalagi kita seorang manusia yang memiliki akal, hati, dan pikiran. Akal dan pikiran sama ya. Nah, pokoknya gitu. Berarti kita bisa jauh lebih bermanfaat daripada pohon dan kelapa. Kita bisa bermanfaat dan jauh berbeda dengan kelapa dan pohon. Dengan apa? Dengan belajar ilmu. Ilmu itu kan gak akan pernah habis ya. Apalagi ilmu agama. Gak pernah habis. Seperti ilmu itu lautan. Kita ambil segenggam air, jatuh, kita cuma dapat sedikit. Ambil lagi, dapat sedikit, jatuh lagi. Makanya orang semakin pintar, makanya seperti ibarat kita belajar, ibarat kita ini adalah padi, makin tua makin menunduk. Kak Shirley pernah bilang seperti ini. Jangan pernah salahkan bila berita hoax itu bertebaran di mana-mana. Kalau tidak ada konten-konten inspiratif yang menekan mundur berita hoax tadi, yang bertebaran tadi. Dan jangan pernah salahkan bahwa yang trending di YouTube itu adalah konten-konten yang unfaedah. Jangan salahkan. Kalau kita, anak muda, siapa saja tidak mau membuat konten yang berfaedah dan menekan mundur konten-konten yang unfaedah, ya tidak akan ada perubahan sama sekali. Konten faedah, non faedah itu akan tetap bersamaan muncul sepanjang harinya. Berita hoax bertebaran terus setiap
hari, per bulan, per minggu, per tahunnya. Begitu aja terus. Anak muda adalah harapan negara. Lihatlah pejuang-pejuang dulu. Di masa-masa presiden dulu. Gak usah lah masa-masa presiden, pas zaman Nabi. Yang ikut dalam berperangan melawan kaum kafir. Itu siapa? Banyak kan anak-anak muda kan. Yang menaklukkan Konstantinopel siapa? Muhammad Al-Fatih. Anak muda, usianya 21 tahun. Dan banyak lagi pemuda-pemuda Islam lain yang bisa jadi inspirasi buat kita. Ternyata peran anak muda itu sangat besar bagi peradaban. Peradaban Islam, peradaban dunia, peradaban negara. Kita ini harapan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nunggu kita tua, baru menjadi bermanfaat orang lain. Anak muda harus punya satu pegangan prinsip. Prinsipnya terserah mau apa. Yang penting kita tetap harus berpegang pada prinsip. Kalau kita tidak punya prinsip, kita tidak akan terarah dan kehilangan arah pastinya. Anak muda harus berpengaruh. Harus memiliki pengaruh. Anggap aja umur kita sudah hampir 22 sampai 25 tahun. Kita punya adik dan kita punya tanggung jawab. Kita berhak menjadi contoh untuk adik-adik kita. Bukan menjadi bumerang, malah contoh-contoh yang gak baik buat adik-adik kita. Wajar kan kalau misalnya yang bertebaran unfaedah, yang ngasih contoh aja yang tua-tua, kakak-kakaknya. Gimana adiknya tidak mengikuti? Kakak gue aja kayak gitu, kakak-kakak aku aja kayak gitu. Kenapa mereka aja udah ngelabelin kakaknya aja gak bener? Masa gue harus bener? Gitu. Rombak mindset kita. Rubah mindset kita. Jika kita hanya ingin untuk berubah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya udah hasilnya untuk diri kita sendiri. Ketika kita berpikir gimana caranya kita bermanfaat untuk orang banyak, ya udah. Kita gerak ini pasti mikir nih, gimana ya konten ini biar bermanfaat buat orang lain. Gimana ya konten ini bisa orang suka. Gimana ya ini bisa buka pikiran orang lain. Ini bukan untuk diri sendiri, tapi aku peduli dengan orang lain. Anak muda itu emosinya masih membara ya, terutama anak-anak remaja. Emosinya masih membakar banget, berapi-api semangatnya, karena dia sedang mencari jati diri. Apa kita yang 22 ke atas itu masih dikategorikan mencari pengalaman dan masih dikategorikan mencari jati diri? Ataupun di usia yang gini kita bingung, siapa sih diri kita? Apa sih jati diri kita? Potensi aku apa? Masih ada yang belum kenal dengan diri sendiri? Coba selepas hari ini, selepas mendengar podcast gue hari ini, kalian pikir, siapa sih aku? Aku udah melakukan apa sih buat orang lain? Apa aku bermanfaat buat orang lain? Apakah aku berpengaruh? Saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Kita harus gila dulu. Ya, kegilaan yang kita lakukan berulang kali, pastinya kita mengharapkan dari kegilaan-kegilaan itu menghasilkan sebuah perubahan. Perubahan untuk diri kita. Gimana kita mau menebarkan kebaikan kalau kita tidak mau upgrade diri kita? Gimana orang mau dengar kalimat apa yang kita bilang kalau kita nggak memperbaiki cara kita bercakap? Iya kan? Gimana kita mau orang mengerti bahasa kita kalau kita sendiri nggak paham apa yang kita bilang? Anak muda itu harus bisa baca peluang. Anak muda pasti siap dengan tantangan. Kalau nggak siap tantangan, ya udah
kalian berarti sedang menikmati zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Ambil peran kita sebagai anak muda. Memberikan perubahan untuk orang. Tapi aku takut untuk mengambil tantangan itu. Aku takut gagal. Orang hebat bermula dari ketakutan. Anggaplah kita adalah kucing. Tapi ketika kita bercermin, kita anggap kita adalah singa. Singa itu siapa? Raja hutan. Singa kan? Padahal kita di luar itu kucing. Kita tuh kucing. Tapi ketika lihat, aku nih besar kayak singa. Aku kuat. Aku pasti bisa. Ketika kita masukkan afirmasi positif pada diri kita, kita akan percaya. Oh, iya. Aku bisa. Aku bisa. Bicara dengan diri sendiri. Self talk. Bilang pada diri sendiri, aku ini bisa. Aku ini hebat. Aku ini berani. Kita mau keluar dari zona nyaman, yang jelas harus melakukan satu hal. Menembus batas. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.